Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum Merdeka untuk SD kelas 1. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 9, membiasakan hidup bersih. Sebelum kita mulai ke pembelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, membiasakan bersuci dengan benar. Yang kedua, menjalankan sikap hidup bersih setiap hari. Yang ketiga, menyebutkan pengertian bertoharoh dengan benar. Yang keempat, menyebutkan jenis-jenis bertoharoh dengan tepat. Yang kelima, menyebutkan cara bersuci dari najis dan hadas dengan benar. Yang keenam, menyebutkan hikmah bersuci dengan tepat. Yang ketujuh, bisa mempraktekkan wudhu dengan benar. Dan yang kedelapan, bisa mempraktekkan tayamum dengan benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, ini saya sajikan peta konsep membiasakan hidup bersih dengan cara hidup bersih, ada bersuci, ada berwudu, dan juga dengan cara bertayamum. Nah, ini sebelum kita lanjutkan membahas materi, coba kalian amati dan ceritakan gambar berikut. Kita sajikan sebuah gambar 9.1. Di situ ada seorang anak yang kakinya terkena kotoran ayam. Itu ada kotoran di kaki Ahmad harus dibersihkan karena telah menginjak kotoran ayam. Nah, ini tahukah kamu apa itu kotoran? Kotoran adalah tempat penyakit. Terkena kotoran artinya terkena bibit penyakit. Jika terkena kotoran, apa yang kalian lakukan? Coba saya beri kesempatan untuk menjawab. Oke, yang aku lakukan adalah tentunya harus segera membersihkannya agar kita bisa terhindar dari bibit penyakit. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama atau bagian A, yakni adalah hidup bersih. Kita harus menjaga kebersihan, terutama setelah buang air kecil atau air besar.
Kita membersihkan kotoran bisa dengan menggunakan air, tapi jika tidak ada air, maka kotoran dibersihkan boleh dengan memakai batu atau tisu dalam keadaan darurat tidak ada air. Namun, jika ada air, lebih utama tetap harus kita bersihkan dengan air. Di situ ada gambar 9.2. Ada gambar batu dan juga tisu yang bisa untuk membersihkan kotoran. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Kita sajikan gambar 9.3. Ini ada namanya Ahmad sedang menggosok gigi. Jadi, badan kita harus bersih. Kita mandi minimal atau setidaknya sehari adalah 2 kali. Kita juga harus membersihkan gigi dengan sikat dan pasta gigi agar gigi kita tidak mudah terkena penyakit atau keropos gigi. Selain itu, juga kita harus membersihkan rambut dengan cara keramas secara rutin agar kotoran-kotoran yang ada di dalam rambut kita akan bersih. Juga kuku yang panjang kita juga harus potong dan juga harus dibersihkan. Itu ada gambar 9.4. Ada Fatimah yang rajin memotong kuku. Kemudian di bawahnya kita harus rajin mencuci tangan. Jangan lupa cuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir. Kita sajikan gambar 9.5, yaitu cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, kita selain harus cuci tangan, kita harus juga rajin memakai masker, terutama di saat keluar dari rumah. Selain itu juga pakaian yang kita pakai juga harus bersih. Pakaian kotor harus segera dicuci. Ada gambar 9.7. Ahmad yang rajin mencuci baju. Apakah kalian di rumah juga mencuci baju kalian sendiri? Oke, sebaiknya seorang anak yang mandiri harus mencuci bajunya sendiri, setidaknya itu, agar tidak merepotkan orang tua. Kemudian di bawahnya ada gambar 9.8. Ahmad rajin merapikan kamar tidur. Nah, ini kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Setelah bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur agar rapi dan kelihatan nyaman ketika kita berada di kamar tidur. Selain beberapa contoh sebelumnya, kita juga harus meletakkan sepatu dan sandal pada tempatnya. Jangan sampai sandal, sepatu berserakan di mana-mana. Harus kita tempatkan pada tempat sandal sepatu yang sudah disediakan agar kelihatan rapi.
karena hidup bersih menjauhkan kita dari penyakit. Itu ada gambar 9.10. Fatimah rajin merapikan sepatu dan sandal. Dari beberapa contoh cara membersihkan badan, kita semua harus punya tekad. Apa tekadnya? Ya, ini tekadku, aku akan menjaga kebersihan diri dan lingkunganku. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, bagian B, yaitu bersuci. Bersuci juga disebut dengan bertoharoh. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Di antara yang termasuk najis adalah yang pertama, air kencing manusia. Yang kedua, kotoran manusia. Dan yang ketiga adalah bangkai. Dan masih banyak najis-najis yang lain seperti halnya darah, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membersihkan najis? Caranya adalah dengan mencucinya. Najis dicuci dengan air suci dan mensucikan. Ada gambar 9.12. Itu ada seorang anak yang membersihkan najis dengan air. Selanjutnya, di antara yang termasuk hadas adalah yang pertama, membuang air kecil atau kencing. Yang kedua, membuang air besar. Dan yang ketiga adalah kentut. Kita bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Bagaimana cara kita berwudu? Ini akan kita jelaskan di bagian C. Berikut kita tampilkan tata cara berwudu. Ada bagian 1 sampai dengan 8. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua, berkumur. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Yang keempat, membasuh muka sambil berniat dalam hati. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap kepala. Yang ketujuh, mengusap telinga. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Setelah itu, kita tutup dengan berdoa setelah wudhu. Semua rangkaian 1 sampai 8 ini harus berurutan. Tidak boleh yang urutan 5 dipakai ke urutan kedua, atau sebaliknya, yang kedua dibalik ke urutan 6. Tidak boleh. Wudhu harus sesuai dengan urutan yang sudah disyariatkan. Selain dengan cara berwudu, kita juga bisa
mensucikan diri dari hadas dengan cara bertayamum. Dengan syarat, ini bisa kita lakukan jika tidak ada air atau dalam keadaan darurat atau sakit. Jadi, ini ada tayamum diawali dengan niat. Kita bertayamum menggunakan debu yang suci. Kita harus bertayamum dengan tertib. Berikut ini adalah tata cara bertayamum. Yang pertama, mengambil debu yang suci. Berikutnya, mengusap wajah. Selanjutnya, kita mengambil lagi debu yang bersih dan suci tadi. Selanjutnya adalah mengusap tangan. Jadi, tayamum adalah pengganti wudhu. Tayamum dilakukan menggunakan debu yang bersih dan suci. Jadi, tahapan tayamum ada 3. Yang pertama adalah mengambil debu yang suci. Yang kedua, mengusap wajah 1 kali. Yang ketiga, mengambil debu lagi, kemudian mengusap tangan sampai siku, cukup 1 kali saja. Berikut lafal niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat tayamum agar dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Baik, kita tadi sudah mempelajari tentang membiasakan hidup bersih. Ada tata cara hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada bersuci. Kemudian juga sudah kita jelaskan bagaimana tata cara berwudu dan juga tata cara bertayamum. Mari untuk mencairkan suasana pada kesempatan ini, ayo kita bernyanyi dengan tema kebersihan bagian dari iman dengan nada lagu Pelangi. Yuk semuanya berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Oke, tepuk tangan bersama-sama. Ayo coba sekali lagi kita bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Kebersihan Bagian dari Iman dengan nada lagu Pelangi. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Nah, dari lagu ini kita semuanya sangat dianjurkan untuk hidup bersih karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jadi, orang yang beriman berarti hidupnya harus bersih. Ini adalah sebagai cerminan iman kita kepada Allah. Dari materi yang sudah kita pelajari, maka kita sajikan
sebuah rangkuman materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bersuci juga disebut dengan bertoharoh. Yang kedua, bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Yang ketiga, wudhu dapat menghilangkan hadas. Yang keempat, kita berwudhu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tayamum adalah pengganti wudhu. Yang keenam, kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit. Itulah rangkuman singkat dari materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Baik, setelah kita mempelajari materi bab 9, membiasakan hidup bersih. Kalian sudah menyimak materi dari awal hingga akhir tadi, maka saatnya kuuji kemampuanku. Akan kita sajikan 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan ini. Berikut pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus hidup bersih? Yang kedua, apa yang terjadi jika najis tidak dibersihkan? Yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak mandi selama 2 hari? Yang keempat, kapan kita boleh bertayamum? Yang kelima, apa yang kalian lakukan saat akan bersuci tidak ada air? Itulah 5 soal yang kita sajikan. Kita beri kesempatan waktu untuk menjawab yang nanti semua soal dikumpulkan. Alhamdulillah, soal yang sudah kita sajikan sudah dikumpulkan dan alhamdulillah semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, maka kita berdoa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.